Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi IHSG perdagangan pasar modal hari ini beserta dengan tren ataupun maraknya perusahaan melakukan IPO di bulan ini kita sudah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, baik kabar. Baik, terima kasih Pak Henry sudah menyempatkan waktunya di Market Basah Directional. Pak Henry, kalau kita lihat IHSG pada pagi hari ini dibuka koreksi tipis begitu ya. Kalau kemarin juga kita lihat IHSG ada penguatan tipis 0,52% di tengah pelemahan indeks regional di Asia begitu ya. Anda melihat reviewnya seperti apa sih? Apakah kemudian penguatan ini semata-mata karena penguatan saham-saham Prajogo Pangestu atau ada hal-hal lain yang bisa juga menopang IHSG untuk perdagangan pekan ini? Ya kalau saya lihat ya Mbak ya, untuk penguatan yang terjadi kemarin itu nampaknya saya lihat bahwasannya di sini, sektoral ya, sektoral pada saham-saham sektor konglomerasi. Di mana kalau kita lihat sebenarnya ya, eee, penguatan yang terjadi kemarin itu tidak inline dengan saham-saham big cap ya, seperti perbankan yang mana dia itu mengalami pelemahan dan distribusi oleh asing. Sehingga penguatan yang terjadi sore kemarin menjelang, closing itu saya rasa sifatnya hanya temporer. Karena kalau kita cermati bersama selama sepekan ini dan sepekan ke depan, kita masih melihat banyak sentimen yang, perihal ketidakpastian global yang mana hal itu mungkin akan menjadikan market cenderung wait and see. Terbukti dari, apa namanya, transaksi bursa belakangan ini yang relatif kecil. Kemarin cuma 7 sekian T dan rata-rata bulan lalu itu rata-rata minggu lalu cuma, sebatas, 10-an triliun tiap harinya. Baik, itu dia ya tadi kemudian, mungkin secara, sentimen global ini belum terlalu ada katalis positif dan dari dalam negeri sendiri penguatannya masih dipimpin oleh saham-saham konglomerasi ya, di antaranya kemarin ada Brand dan juga BRPT. Tapi mungkin sedikit kita ulas terkait dengan saham-saham Prajogo Pangestu sendiri, di tengah, CDIA ini penantian CDIA akan IPO, kemarin yang menguat ada Brand dan BRPT, tapi kalau TPIA tampaknya melesu nih, review Anda seperti apa nih Pak Henry? Untuk CDA ya, Mbak, ya? Ya. Kalau saya lihat untuk CDA ya, perdagangan besok mungkin akan, cenderung, ramai ya, karena memang di sini euforianya sangat besar sekali. Kita lihat antusiasme pasar itu oversubscribe-nya kemarin di, apa namanya, offering hari terakhir aja mencapai 400 kali, di mana hal ini, apa namanya, saya lihat euforia ini terjadi, lumayan cukup make sense ya, karena retail dan investor di sini melihat track record dari, grup konglomerasi Prayogo Pangestu yang, setiap IPO-nya dia itu mengalami penguatan sangat signifikan, baik dari, perdagangan seminggu saat IPO maupun investasi jangka menengah hingga panjangnya. Mostly saham-saham milik, grup Prayogo Pangestu di sini mengalami penguatan signifikan. Overall kalau saya lihat euforianya ini cukup masuk akal ya, yang ada di, masyarakat. Baik. Pak Henry, tadi kalau kita sudah bahas sedikit terkait dengan perdagangan pasar modal kemarin, terbaru update yang kita dapatkan Amerika Serikat memutuskan tarif terhadap Indonesia setelah negosiasi panjang begitu ya, tetap di 32% begitu nih dan kemudian juga ada beberapa hal yang dikhawatirkan lagi terkait dengan Trump yang menandatangani tarif tambahan 10% bagi negara-negara BRICS di mana Indonesia juga terlibat salah satu di antaranya. Anda mereview keputusan tarif dan juga isu mengenai BRICS ini seperti apa sih Pak Henry? Kalau saya melihat ya Mbak, isu mengenai tarif, di yang mana deadline-nya 9 Juli ini saya rasa saya melihat bahwasanya udah, cukup price in ke market ya Mbak ya. Kita lihat, asing yang melakukan distribusi kemarin signifikan sekali dan terus kemudian harga sahamnya udah sekarang bergerak konsolidasi. Namun balik lagi, ada satu hal yang menurut saya belum, ter-price in yaitu berkaitan dengan BRIC ya, yang mana negara-negara yang, menjadi bagian dari BRIC di sini akan, diberikan tarif lebih banyak 10%. Kita lihat bahwasanya ketika apa namanya, tarif kita kurang kompetitif, ada kekhawatiran kembali, terjadi capital outflow lagi ya Mbak, menurut saya sih di situ. Baik. Karena kita lihat capital outflow yang terjadi selama, 2 pekan, 3 pekan terakhir ini nampaknya belum, mereda dan masih terus terjadi, terutama capital outflow itu terjadi saham perbankan. Nah di sini saham-saham sektor ekspor juga yang, mempunyai exposure ekspor di sini menurut saya juga mungkin kedepannya akan sedikit tekan ya, karena memang, ekspor dari kita mungkin akan cenderung tidak, kompetitif apabila dibandingkan dengan, negara lainnya di situ. Baik, Pak Henry di tengah, sentimen yang cukup negatif dari global begitu ya, Anda melihat apakah ada, katalis-katalis cukup positif dari dalam negeri? Kita tahu ada 8 perusahaan yang akan melakukan IPO ya di bulan Juli ini, tadi di antaranya yang hari ini baru saja IPO ada Pesat dan juga ASPR. Anda melihat akan cukup nggak sih menopang, IHSG di tengah adanya, sentimen-sentimen negatif global?
Oh, seharusnya dengan IPO ini menurut saya likuiditas di pasar modal Indonesia di ISG akan meningkat ya, karena kita tahu bahwasanya IPO 8 IPO yang terjadi kurang lebih sepekan terakhir ini kan cukup menguras likuiditas pasar. Ya. Nyatanya kan oversubscribe yang ada di market ini kan merupakan bagian dari apa namanya aksi jual oleh investor untuk beli saham-saham IPO yang punya prospek bagus di situ. Nah, likuiditas yang terjadi kurang lebih sepekan terakhir kering, nampaknya menurut saya ke depan dalam sepekan ini seharusnya akan cenderung meningkat ya. Karena uang e-IPO saat pooling yang sebelum di hold 2-3 hari seharusnya ada potensi masuk lagi ke pasar sih kurang lebih, Mbak. Baik, akan ada likuiditas yang menopang perdagangan di IHSG dan kita nantikan proyeksinya semoga betul-betul positif begitu ya. Kita review sedikit terkait saham-saham yang tadi baru saja listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk IPO saham Pesat nih menjanjikan pembagian dividen 100% dari laba dan tadi ada sejumlah data-data juga yang sudah disampaikan. Mungkin secara umum gambaran atau review Anda terhadap saham Pesat ini akan seperti apa sih, Pak Henry? Untuk pesat ya, Mbak, ya. Dari sisi valuasi menurut saya cukup menarik, apalagi investor-investor, yang mempunyai, investment horizon agak panjang di sini karena balik lagi dividen yield-nya 100% di mana kalau kita bercermin EPS tahun 2024 kan, 193 which is kalau kita, lihat berapa yield-nya itu kurang lebih bakal 21 hingga 24% itu kalau kita lihat, apa namanya, kinerja 2024. Yang mana hal ini adalah, dividen yield yang relatif besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Namun kalau, kita lihat, pembagian dividen yang besar ini 100% ini mungkin akan menjadi, sedikit kontraproduktif bagi perusahaan. Karena apa? Karena uang yang seharusnya mungkin bisa dilakukan ekspansi selepas dari uang IPO ini, mungkin akan, tertahan, eee ekspansinya di situ untuk dibagikan kepada publik melalui dividen ini. Secara valuasi untuk saat ini relatif murah jika dibandingkan dengan emiten sejenis dan IPO dari penggunaan, dana di pesat ini juga, cukup bagus menurut saya sih. Overall, bisnis pesat, yang mana, lagi tren berkaitan dengan logistik, upaya pemerintah untuk mendorong, apa namanya, industri logistik juga saya rasa akan menjadikan angin segar bagi saham pesat ini itu sendiri sih. Baik, ada valuasi dan juga dividen yield yang menarik disertai dengan kinerja fundamental yang prospeknya cukup optimis begitu ya, tapi tadi perlu diwaspadai ataupun menaruh perhatian juga terhadap dengan bagaimana dana yang digunakan dari IPO ini didahulukan untuk dividen terlebih dahulu begitu ya daripada Yap. pengembangan atau ekspansi itu sendiri. Singkatnya terkait dengan IPO ASPR nih, perusahaan dengan bergerak di bidang kemasan plastik ya, menawarkan harga di Rp124 dan target dananya ini ada 100,68 miliar. Daya tariknya seperti apa untuk ASPR nih? Kalau saya melihat dari sisi, daya tarik untuk SPR ya, kita lihat penggunaan dananya cukup bagus ya, eee, untuk ekspansi Capex, dan dia punya basis, pelanggan yang, cukup besar juga, emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan besar seperti Nippon, Indofood, dan sebagainya, Sinarmas, yang mana ketika dia tuh punya, apa namanya, klien yang besar dan sustainable, saya rasa, recurring income yang, diberikan oleh emiten-emiten besar, perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood dan Wilmar, Sinarmas, dan sebagainya yang, besar akan terus, masuk ke, apa namanya, ASPR. Namun sekali lagi selepas dari konsumen yang besar untuk ASPR di sini, saya harus melihat bahwasanya, yang menjadi notes adalah mengenai industri plastik di sini ya. Industri plastik itu sangat berkaitan erat dengan harga minyak mentah, bahan baku, terus Ya. kemudian berkaitan dengan regulasi. Sekarang kan, regulasi di Indonesia berkaitan dengan, apa namanya, apa namanya, green environment di Ya. sini, cukup mulai naik ya, apa namanya, pergerakannya. Sehingga, menurut saya ini bakal jadi challenge bagi emiten pesat Ya. selaku perusahaan produsen untuk kemasan plastik situ. Dan sekali lagi, selepas dari pesat juga kita lihat banyak emiten-emiten yang perusahaan-perusahaan yang mempunyai bisnis serupa sehingga, menjadikan, hal ini mungkin akan menjadi tantangan tersendiri bagi bagi ASPR itu sendiri sih, Mbak. Baik, itu dia rekomendasi yang cukup menarik untuk IPO kedua saham baru pada hari ini ada Pesat dan juga SPR. Tadi ada proyeksi yang sangat positif untuk valuasi, kemudian kinerja fundamental ya, tapi juga ada hal-hal yang patut menjadi perhatian investor begitu ya. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan saham analis atau saham pilihan analis. Kita akan lihat di layar televisi berikut ini ya, ada 4 saham pilihan, ada Telkom, kemudian juga ada PGEO, di sini ada Ratu, kemudian juga ada BRPT, masing-masing direkomendasikan untuk buy on weakness ya. Terkait dengan 4 saham-saham pilihan ini akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Henry Widiantoro. Baik,
Di sini ada rekomendasi untuk saham telekomunikasi, kemudian infrastruktur dan energi ya. Anda melihat proyeksi positif ini datang dari pergerakan teknikal atau ada sentimen-sentimen tertentu nih, Pak Henry? Pertama dengan arah bisnis ya, Indonesia sekarang lagi, gencar dengan apa namanya, infrastruktur, Ya, terus kemudian berkaitan dengan flow. Flow di sini saya lihat di 4 emiten yang tadi saya sebutkan cukup menarik flow, uang ya, flow asing dan flow uang yang ada di saham-saham tersebut, sehingga menjadikan saya, memilih saham-saham tersebut. Selepas itu juga saya melihat, dari beberapa faktor teknikal yang, menurut saya juga, cukup bagus, cukup oversold dari beberapa emiten tersebut. baik. Ada berapa, apa namanya, emiten yang cenderung, menurut saya udah relatif murah dari sisi teknikal. Baik, itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, PGEO, Ratu, dan juga BRPT. Menarik melihat arah bisnis yang cenderung bisa menopang ataupun mensupport pergerakan dari model bisnisnya begitu ya. Kita singkat saja Pak Ya. Henry terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG pada hari ini seperti apa, mungkin support ataupun resistensinya dan strategi yang perlu dilakukan oleh investor, apakah cenderung wait and see atau bisa entry di saham-saham tertentu yang menjadi watchlist nih Pak Henry? Baik, kalau saya lihat untuk IHSG ya, IHSG mungkin hari ini dan sepekan ini akan, cenderung konsolidasi, akan sideways aja ya, akan sideways aja, akan, berat, akan menjadi penopang saham-saham IPO aja, namun yang lainnya cenderung untuk sideways. Di mana kalau kita lihat sideways-nya IHSG ini mungkin akan berada pada level support 6.824 sebagai level supportnya dan level resistennya berada pada level 6.999 atau 7.000 level psikologisnya di situ. Oleh karena itu support dan resisten ini apabila tertembus, ke atas atau ke bawah mungkin ini akan menjadi notice kita bersama. Kalau 7.000 tertembus ada potensi untuk mengalami uptrend lanjutan. Namun apabila level support yang tadi saya sebutkan 6.824 itu tertembus ke bawah, ada potensi bagi IHSG akan, bergerak, downtrend. Overall, apa namanya, asing masih net sell di beberapa saham banking yang itu yang menjadi, apa namanya, titik yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Tadi ada informasi terkait dengan pergerakan IHSG diproyeksi masih akan sideways ya. Kita Ya. harapkan jangan sampai tembus support di 6.824 dan perhatian saat-saat ini tertuju pada saham-saham yang akan melakukan IPO begitu ya. Kita perlu apa ya mengambil strategi yang lebih bijaksana lagi begitu ya di tengah Ya. pelemahan ataupun net sell yang masih begitu besar ya. Baik, terima kasih banyak Pak Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat Pak Henry, sampai berjumpa kembali. Thank you, Mbak.